Ketika dia ngobrol sama tetangganya nih, dia salah ucap salah apa, habis dia bang. Gue itu duduk di tengah-tengah dalam posisi jongkok kayak takut begitu bang, dan dikelilingin sama banyak makhluk. Si cewek ini datang ke sana tujuannya mau ketemu sama orang pintar. Dia ada mau minta sesuatu. Dan di sana dia dimandiin. Dia mau ikut pesugihan. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datangin narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Nah, kali ini gue udah kedatangan narasumber yang udah pernah cerita juga di Lentera Malam tentang pesugihan di Gunung Hejo. Buat kalian yang belum nonton videonya, nanti gue taruh sebelah sini nih thumbnailnya nih, atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, kita sapa dulu narasumbernya, Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Jauh ya? Iya, jauh. Dan buat kalian yang juga belum kenal Bang Jo ini juga udah pernah jadi narasumber di channelnya RJ5 ya Bang Jo ya? Channel RJL, iya bang. Yang ngebahas tentang pendakian berujung kematian ya? Iya. Nah ini Bang Jo ini pas di channel RJL disebutnya dengan nama Ariel ya? Iya, Ariel. Dan sekarang gue nyebutnya Bang Jo karena gue pertama kali ketemu sama Bang Jo ya kenalannya Bang Jo. Jadi agak canggung aja kalau manggilnya Ariel gitu, nanti sangkain Ariel Noah. Ariel Noah benar. Yaudah nih, Bang Jo hari ini mau nyeritain pengalamannya ketika dia menangani orang atau temennya ya, temen lu ya Bang Jo ya, yang melakukan pesugihan di daerah Pekalongan. Dan ini efeknya parah banget lah, ibaratnya berimbas kepada dirinya dan keluarganya juga kali ya, jadi susah semua ya, karena pesugihan itu. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kalian tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian nanti yang ngefans sama si Bang Ariel ini, kalian bisa mampir ke channelnya Bang Ariel nih. Bang Ariel udah punya channel YouTube, namanya Bang? Channel Perjalanan Waktu bang. Perjalanan Waktu, isinya apa tuh Bang? Isinya tentang kita explore tempat-tempat yang katanya horor. Jadi kita ngelurusin mitos-mitos di sana, sama ada sedikit podcast sama narasumber korban santet dan pelaku-pelaku keilmuan. Tetap ya ada sesi meluruskannya ya. Iya, karena pengen ngedukasi bang. Iya. Hati-hati nanti kalau ke Gunung Hejo banyak yang ngincer kayaknya. Iya, itu dia bahaya. Yaudah, nanti link YouTube-nya Bang Jo nanti gua taruh di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, mampir lihat konten di channelnya Bang Jo. Yaudah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Ayo Bang Jo, kita cerita dari awal lu kenal sama orang itu Bang Jo. Awal kenal sama orang itu ya? Iya, siap. Jadi bang, kejadian ini belum lama nih. Kurang lebih sekitar sebulan yang lalu. Jadi gue punya teman, gue bisa kenal sama dia ini. Dia ini kenal sama nyokap gue, jadi satu profesi. Iya. Dan ketika itu dia rutin main ke rumah, kenal sama gua gitu kan. Dia juga tahu keseharian gua. Berapa kali gue juga dapat tamu dibawa sama dia gitu kan. Akhirnya kita jalinlah komunikasi nih bang. Nah gua dari kenal sama suaminya, akhirnya gua kenal sama anak-anaknya, sama istrinya gitu kan. Nah belakangan ini istrinya ini kan pulang kampung tuh. Pulang kampung. Nah jadi si lakinya ini suka main ke base camp gua, gitu kan. Nah di situ banyak cerita tuh tentang ya musibah yang lagi kita jalani nih, corona apa segala macam. Itu kan bikin semua yang pada pelaku usaha tuh pada sulit lah, kolaps ya, pada kolaps. Nah ini istrinya si suami ini itu emang tabiatnya juga agak sedikit nggak bagus lah ya bang gitu. Jadi selama gue berteman sama dia nih, yang gue tangkep si istrinya ini suka ngerongrong
gitu. Jadi yang seharusnya si istri bisa nge-backup suami, bisa nge-support gitu kan, nah ini malah sebaliknya. Jadi dia ngelihat kok nih si suami nggak ada usaha apa-apa gitu kan. Jadi kadang dia suka cekcok di depan gua nih ya kan, cari usaha tambahan lah, kerja apa kek biar ada penghasilan tambahan gitu. Dan gue juga udah sering kali ngingetin dia, lo nasehatin istri lo, emang keadaan lagi susah kayak gini nih, tapi nggak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Dia harusnya ya tetap support lo dong ya kan. Kalau dia sering ngerong-ngerong kayak gitu kan, yang ada si suaminya juga pusing kan. Betul. Nah pulanglah dia, pulang kampung, Sang istrinya ya kan, suaminya nggak ikut, suaminya main ke tempat gua kan. Gua tanya dong, di mana istri lo gitu kan. Pulang kampung kata dia. Oh ya udah, ngobrol tuh kita sedikit emang obrolan gua sama dia tuh nggak jauh dari keilmuan bang. Dari awal gua kenal sama dia pun juga kan kita ketemu gara-gara masalah keilmuan gitu kan. Emang sempet dia beberapa kali ajarin dong, mau lihat ini dong, mau itu dong gitu kan, yang minta ajarin sama lu Jo. iya itu kan emang rata-rata gue suka nolak bang. Karena nggak segampang yang mereka pikirin, nggak segampang yang dia pikirin gitu. Main ginian ya bukan main-main, karena resikonya pun juga ada. Nah sama gue sering gue tolak, dapatlah nih dia kenalan. Dia belajar gitu. Dia sih bilang sama gue katanya mau ngeliat, mau tahu yang kayak gituan apaan sih gitu, bentuknya kayak gimana sih. Dia pengen ngelihat makhluk halus. Iya Ya, gitu makanya kan. dia belajar gitu ke orang itu. Iya ya kan, menurut gue yang nggak masuk logika gitu kan. Lo ngapain mau belajar begituan kan. Dia sempat izin sama gue tuh, boleh nggak gue belajar ke sini gitu kan. Gue bilang sama dia, ya gue nggak bisa ngelarang, yang ngejalanin lo, yang kenapa-kenapanya juga lo nih. Gue cuma saran, kalaupun emang lo mau belajar ke orang lain, kalau bisa yang nggak diduitin. Tuh, jadi ketika lo datang, bukan mata batin dong, mau ini dong, mau itu dong, tapi dia langsung bilang, iya ada maharnya, itu udah pasti bohong. Udah pasti bohong. Gitu kan. Nah dia udah sering gue ingetin begitu bang. Tetep ya namanya orang udah khilaf ya, jadi di otaknya itu cuma ada gue harus ngelihat, gue harus bisa ngelihat nih. Terakhir dia ngaku sama gue habis uang seharga 1 motor Matic bang. Beat. Untuk belajar dia pengen ngelihat makhluk halus. Iya. Dan itu pelajarannya juga di luar logika bang. Kayak gimana tuh, boleh kasih search itu? Nah jadi ketika dia di salah satu perguruan itu, dia kirimin rekamannya bang, gitu kan. Gue lagi latihan nih, gitu kan. Nah di dalam video itu dia latihan injek, beling, sama bara, gitu kan. Oh ya udah, gue cuma jawab oh doang, gitu kan. Karena apaan sih ini, gitu kan. Dia balik dari sana, itu kan emang ada di luar Bekasi ya bang. Jadi dia ke sana tuh harus nginep semalam. Dia balik kemari, main ke tempat gua nih, ya kan. Gua udah ada perubahan belum? Nah, itu kan hal yang aneh dong. Ya kan, lo belajar sama siapa? Kenapa lo harus nanya gua? Logika, ya kan. Abis itu gua tanya, karena berhubung dia ngebuka begitu, lo belajar di sana mau ngapain? Gua kan mau ngeliat. Oh, lo mau ngeliat. Kenapa latihannya kayak lo mau jadi debus? Iya, betul juga. Iya kan? Yang mau lo pakai mata, kenapa yang dilatih kaki? Iya, betul. Ya, gue tanya sama dia begitu kan, dan dia mungkin karena pengalaman edukasinya juga kurang masalah hal beginian kan, dia cuma jawab emang prosesnya begitu. Itu, dan dia pun juga dikasih kitab, kalau nggak salah itu dia harus maharin itu 1 juta bang. Kitabnya aja? Iya. Dan itu kitab fotokopian hasil tulis tangan. Gue nggak habis pikir sih sama orang-orang yang pengen banget ngilmu gitu kan. Ya kan, oke kita skip ya. Jadi intinya lo tahu dulu nih backgroundnya orang yang bakalan gue ceritain. Dia penggila ilmu ya. Iya. Kita lanjut. Nah dia balik, kita ngobrol biasa, ya kan. Dia cuma bilang lagi pusing karena harus bayar kontrakan, bayar tempat usahanya dia, biaya kehidupan sehari-harinya, gitu kan. Gue juga kan nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa juga bang. Gue cuma nyaranin sama dia, sabar, banyak-banyakin berdoa aja sama berusaha. Usaha nggak hianatin hasil kok.
Ya kan, nggak lama dari situ balik dan nggak ada obrolan apa-apa bang, nggak ada obrolan apa-apa. Gue pun juga nggak dapat gambaran apa-apa dari dia kan. Selang beberapa hari dia WA, ya kan, lo bisa kemari nggak? Dia bilang begitu. Gue tanya dong kenapa, gitu kan. Terus dia bilang istri gue katanya ketempelan. Lah bini lo udah balik dari Pekalongan? Gue tanya gitu kan. Udah, ini sekarang lagi di Lukiah. Kaget dong gue. Nah posisi waktu itu gue lagi ada urusan bang, bukannya gue nolak, bukan, gue lagi ada urusan. Gue bilang nggak bisa, gue nggak bisa keluar, kalau mau dibawa aja ke tempat gue ngomongin begitu kan sama dia. Oh ya udah ntar dulu aja, ini lagi mau dibawa ke Sukabumi. Itu ya kan baru kepikiran nih sama gue nih, ini kok balik dari Pekalongan, dibilangnya ketempelan, terus mau dibawa ke Sukabumi. Ganjil. Ya kan, terus gue bilang sama dia, ya udah ntar kalau ada kabar apa-apa lo kabarin gue aja, gue bilang gitu. Masih nggak ada kabar, 2 hari 3 hari nggak ada kabar tuh bang. Ya kan namanya gue kenal, ya kan gue jadi khawatir juga kan. Gue yang WA duluan, gue bilang gimana bini lo udah mendingan apa belum. Nah nggak lama dia kirimin video bang, video sama foto gitu kan. Gue buka dong. Nah, lo kalau lo pernah nonton film-film horor lah ya, lo kan pasti tahu dong sosok kuntilanak. Itu yang dia kirimin kayak gitu. Istrinya jadi kuntilanak. Itu real bang. Bentuk fisiknya dia. Bentuk fisik itu beda banget sama yang gue kenal. Mungkin kalau mau gue gambarin, lo agak kecil dikit ya bang. Sebelum dia sakit kayak begitu tuh. Berarti gemuk aslinya orangnya. Gemuk. Pas lu lihat itu kayak kuntilanak, kurus. Kuntilanak, bukan kayak lagi, emang kuntilanak bang. Fisiknya semua sampai tinggal tulang sama kulitnya itu, mata celong hitamnya itu. Dan itu pas ketika lagi direkam sama suaminya, itu lagi dibacain ayat Al-Quran ya. Dia posisinya lagi diem ya. Nggak tahu lagi mandang apa ya, pokoknya diem lagi sambil megangin gelas. Kosong gitu tatapannya. Kosong gitu. Bingung gua, ya kan. Gua bilang, lah bini lo kenapa? Gua tanya begitu kan. Bawa ke rumah gua. Gua langsung minta begitu bang sama dia. Ntar dulu ini lagi diinin sama orang. Oh ya udah, gua bilang. Kalau menurut lo nggak beres, buru-buru kabarin gua. Gua langsung pesan begitu dong sama dia bang. Gitu kan. Iya ntar gua kabarin, kata dia begitu. Mungkin karena ya namanya suami khawatir istrinya kenapa-kenapa ya bang, dia ngeblank kali, nggak sempet ngabarin gue atau nggak gimana kan. Gue terus yang ngabarin dia tuh. Nggak lama gue tanya lagi, gimana bini lo kenapa bisa sampai kayak begitu gitu, abis ngapain gitu kan. Nggak tahu, dia cuma bilang nggak tahu, ketika balik dari Pekalongan dia sakit panas, dibawa ke dokter 3 kali ganti dokter itu tetap nggak ada efek bang. Nah akhirnya katanya ada salah satu temannya dari sana yang tempat dia belajar, main ke tempat dia nih. Nah dia bilang ketempelan. Tuh, gue baru dapat cerita sampai situ doang tuh. Oh gitu, gue bilang. Ya udah kalau lo sempet kabarin gue terus. Gue minta kabar begitu kan. Gak berapa lama dia WA. Beberapa hari kemudian ya, dia WA. Bini gue mau ke rumah lo, boleh apa enggak? Dia bilang begitu. Gue bilang, wah bini lo udah mendingan nih. Gue bilang, udah bisa minta begitu soalnya kan. Nggak tahu, dia cuma manggilin nama lo doang, kata si suami begitu. Gue bilang, oh ya udah lo bawa aja ke rumah. Dibawa itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam dia datang naik motor bang. Jadi dia datang sama istri sama anaknya. Ada anaknya umur 4 atau 5 tahun gitu. Ya kan, dia datang. Ketika dia masuk ke pintu, dia ngelihat gua, buang muka langsung mundur. Jadi ketika dia masuk, gua sama dia tatap-tatapan nih. Tapi dia langsung buang muka, dia langsung mundur nih. Gua bilang, wah ini ada apa nih? Gua bilang ada yang aneh nih. Gua bilang, ayo sini masuk. Dipaksa sama si suami, nggak mau masuk tadinya bang. Dia bilang dia takut.
Wah gue bilang takut kenapa, orang gak diapa-apain kan. Dipaksa dikit bang, gue minta sama si suaminya kan, dipaksa diseret-seret tuh akhirnya tuh. Orang dia pas nyampe rumah, enggak aku mau pulang, ngomong gitu. Lah kata si suami, lah tadi katanya mau ke tempat sini, gitu kan. Enggak mau, di sini takut, mau pulang gitu. Akhirnya gue dudukin tuh, ya kan, gue bilang udah tenangin dulu istri lo, dudukin, tiduran dulu aja, gitu kan. Nah kata si suaminya, istri gue udah nggak tidur, udah 4 hari apa udah 5 hari gitu. Wah gue bilang, kok bisa begitu bang? Nggak tahu. Jadi kata dia siap disuruh tidur, katanya sakit, katanya badannya pada sakit. Jadi dia mau tidurnya tuh duduk. Nah duduk pun juga kalau dia duduk sebentar nih, sekitar beberapa menit, dia bilang dia udah tidur. Jadi selama dari Sukabumi terus beberapa hari kemudian ke rumah gue, dia nggak tidur. Mirip-mirip kayak tidur ayam ya, cuman blub gitu doang. Iya, dan dia bilang dia enggak, udah tidur lama kok gitu. Kayak gue bilang duduk ya udah duduk. Gue tanya dong, gue panggil namanya kan, tak, gitu kan, gue panggil gitu, nggak nyaut bang. Nah gue bilang, bini lo kenapa? Dia nggak kenal siapa-siapa. Lah gue bilang, ini horor amat, gue bilang ya kan. Lah ini sama lo nggak kenal? Kagak. Lah ini sama anak? Enggak. Gue tes dong, kan lagi ada anak sama istri kan. Mbak, lo tau nggak ini siapa? Nggak tahu. Gitu, tapi dengan logat seorang nenek-nenek bang. Ya jadi kan gue suruh dia duduk di depan gue bang, duduk sila, ya kan, duduk gue di depannya, di sebelah sana dia, di sini suami sama anak, ya kan. Gue tes dong, ya kan, ini lo nggak kenal ini siapa? Nggak tahu, gitu. Nah terus tapi posisi dia ngomong itu tangannya satu genggam begini bang, jadi kayak jawara mau ngajakin ribut gimana sih? Tangannya kan gini nih, tangan peteteng begini. Buat kalian yang nggak bisa ngeliat posisinya si Bang Jo, posisi begini Bang Jo ya? Iya. Begini, Dan tangan kayak satunya ngomongnya begini ya? Iya, nah dia kayak lagi narik sesuatu gitu dari badan gua. Oh, kayak ibaratnya posisi nantang atau gimana gitu ya? Itu posisi, menurut pengalaman gua sih, itu emang posisi dia ngajak ribut, gitu, ngajak. Iya. Dia mau tahu lo siapa sih, lo bisa apa sih gitu. Tapi kan di situ gua lihat tetangga ya bang, gue juga nggak mau terlalu rame masalah gituan kan, gua nggak mau dikenal orang-orang tentang beginian kan. Tetap gue redam tuh, maksudnya gue nggak tanggepin. Soalnya yang gue pikirin kalau gue tanggepin dia pasti teriak, ya kan, teriak malah ngundang orang-orang dong. Ya kan gue bilang, ya udah tenangin dulu mbak, tenangin, saya cuma mau nanya kok, nggak mau ngapa-ngapain, gue bilang begitu sama dia. Tapi hawa di situ semakin lama semakin panas bang. Itu kan karena kalau lo pernah duduk di samping orang yang kesurupan, lo pasti tahu hawanya. Jadi badan orang yang kesurupan itu mengeluarkan hawa panas ke kita gitu. Jadi dia ngebentrokin energi kita. Nah akhirnya gue agak sedikit ngedefend dong gitu kan, karena gue takut kenapa-kenapa. Dari badan dia ada yang keluar, ke jendela. Itu nggak begitu jelas sosoknya karena cepet banget, dia cuma gumpalan hitam doang, langsung ke jendela kan. Dia langsung tidurnya nggak tiduran ya, nggak, dia cuma begitu. Jadi gue colek dong, mbak, nggak bangun. Gue tungguin beberapa menit, gue tungguin, gue ngerokok dulu sambil gue tanya ini suami, ini kenapa, bini lo kenapa gitu. Gue nggak tahu gitu, itu bukan jawaban seorang suami maksud gue kan. Gue bilang begitu sama dia, mau istri lo lagi di mana harusnya lo tahu, istri lo kemana, istri lo ngapain gitu. Kalau udah kayak gini kan, lo mau gimana, siapa yang mau lo salahin? Kan nggak ada, kan tanggung jawab dia kan harusnya. Nggak tahu masalahnya, gue nggak pergi, dia nggak ngomong gimana gitu. Nggak lama dibangun. Ini di mana? Lah, udah sadar, tak? Gue panggil lagi namanya kan. Ini kenapa rame? Ternyata masih bukan dia bang. Masih bukan dia. Ya kan, lah ini gimana, gue bilang. Masih belum tahu. Akhirnya dia juga, si suami bingung kan, gue harus gimana, kata dia kan. Ya udah, suruh istirahat di sini deh, gelar kasurnya di depan.
gue mau tahu gitu. Masalahnya kan dia sebelum ke gua kan udah ke beberapa orang nih bang, gitu kan. Nah sedangkan di dalam adabnya orang yang main beginian itu harusnya lo kalau udah fokus sama satu ya lo harus tunggu sampai orang itu bilang gua nggak kuat, lo cari yang lain tuh. Jangan sampai lo dipegang ini kemana ya. Itu sih adab menurut gua. Jadi harusnya lo beresin dulu sama satu, jadi biar nggak kecampur-campur bang. Ya masalahnya kalau satu nih dipegang dia, gua pegang, siapa pegang, badannya kuat nggak? Kasarnya kan gitu. Dan akhirnya gue bilang gelar kasur suruh tidur, lo coba sholat malam deh. Gue bilang sama si suami kan, baca ini, lo minta istri lo disadarin. Nah itu tujuan gue suruh tidur di situ. Gue juga mau tahu nih kalau malam ada kejadian apa sih, ada siapa yang datang, ada apa. Jadi biar gue juga, oh ternyata titiknya tuh di sini gitu. Awal permasalahannya di sini. Tadi dia nggak mau bang, si ceweknya ini dia tetap mau pulang. Gitu kan. Akhirnya gue bilang, lah, lo tadi bilang mau ke tempat gue, tapi bilang udah mau kemari kok mau pulang. Enggak bilang gitu. Itu dia ngakunya. Nah yang agak sedikit gue aneh, sama suami nggak inget, sama anak nggak inget, tapi dia tahu gue. Jadi ketika dia datang, semua ada di rumah gue dibacain bang. Ya kan, gue bukan pecinta pusaka bukan gitu, tapi kalau emang ada ini loh dari kakek gue gitu kan, ya nggak ada salahnya gue ngejaga. Maksudnya udah cuma gue taruh doang aja. Nah itu dia bacain semua, dan itu bener. Ya kan, ini ada ini, dia bacain satu, itu bener. Makin di otak gue akhirnya kan, oh ini bukan si istrinya teman gue nih, udah fix ini bukan. Soalnya gue nggak pernah ngebuka masalah ada apa, sedangkan dia sebutin satu-satu itu pas. Dia nggak mau. Terus gue suruh dia bilang astagfirullah, gue bilang kan coba tenangin, gue bilang lo baca istighfar dalam hati gitu kan. Dia malah bilang istighfar apa, padahal dia muslim. Lakinya sholat kok, dia realnya juga sholat bang. Walaupun emang tabiatnya agak sedikit nggak bagus, tapi dia sholat. Lah dia nggak tahu istighfar, gue bilang. Akhirnya gue baca kan, astagfirullahaladzim, gue bilang lo baca itu berulang-ulang, lo resapin, maksudnya jangan cuma lo baca gitu kan. Akhirnya dia ngikutin, tapi dengan bahasa yang beda gitu kan. Yang harusnya astagfirullahaladzim, dia atapilo. Iya. Ya kan udah di sini fix ini janggal dan ini nggak bener nih, gue bilang ya kan. Jadi gue suruh dia tidur, gue suruh dia baca ini, gue sedikit gue iniin kan biar dia agak tenang. Tidur bang, dia tiduran maksudnya, nggak tidur duduk lagi kan. Gue suruh suaminya selimutin, gue bilang lo sholat malam, lo minta, karena gue cuma perantara nih, biar gimana tetap lebih berat di lo, harus lo yang minta gitu kan. Sholat malam sekitar jam 12:30 ada yang datang. Akhirnya yang gue tunggu ada gitu, maksudnya gue nggak dapet jalan buntu nih, gue bilang. Ada yang datang, sosoknya itu hitam gede, dan dia atasnya sih nggak pakai baju ya bang, tapi di bagian bawahnya itu dia kayak pakai kain zaman dulu ya, kain zaman dulu, dia pakai iketan warna kuning. Terus di sekitaran kaki sama badannya itu ada sisik apa ya, yang di ikan itu loh bang. Iya, sisik ya, sisik kayak begitu. Kayak buto hijau bukan sih? Kalau dibilang buto hijau enggak, soalnya enggak begitu serem sih bang, tapi cuma agak aneh aja. Iya. Enggak serem, cuma agak aneh, dan dia cuma di depan pintu gua, nggak ngapa-ngapain. Gue bilang kan, gue coba buat komunikasi kan sama dia kan, lo siapa, dari mana gitu kan. Dia cuma bilang nggak perlu lo ganggu dia, si istrinya teman gue ini gitu kan. Maksudnya ganggu gimana, gue bilang nggak perlu lo beresin dia urusan gue gitu. Dia cuma mesen kayak begitu tuh.
Dan itu hawanya, gue seumur-umur main kayak begini, ngerasain takut kayak begitu tuh nggak banyak ya bang. Dan malam itu gue takut. Karena dia bukan sembarangan yang biasa dikasih sama orang nih, gue maharin nih, gue ijazahin nih makhluk ini itu enggak. Hawanya, powernya itu beda lah. Gitu ya kan. Dia mesenin kayak gitu, dia pergi lagi. Tuh nggak lama bangun si cewek. Dia bilang dia sesak napas. Dia mimpi dia dipukulin. Udah gue kasih minum, gue suruh suaminya cari makan deh. Dia kan nggak makan tuh. Dia makan juga susah bang. Makan dia nggak mau kecuali apa yang dia ucap. Dan itu harus ada. Kayak pas di tempat gue ini jam 2 pagi dia minta sate. Ya kan? Tukang pada tutup. Enggak, ayo kita cari. Saya mau sate. Ngomongnya saya, bukan aku kamu atau enggak sama suami gitu kan. Pokoknya beda seperti keseharian mereka berdua. Beda 180 derajat, itu beda banget. Dia minumnya pun juga aneh bang. Dia nggak bisa minum air biasa atau enggak air dingin, harus air panas mendidih. Buset. Jadi ketika dibawain air, airnya nggak enak. Kalau dikasih air panas, 2 gelas di depan mata gue ya bang, 2 gelas air segini habis. Air panas. Dia selalu marah kalau dikasih air biasa. Saya mau air panas. Gitu kan. Habis itu ya gue ada sedikit inilah ya bang, maksudnya gue juga nggak tega. Maksudnya gue kenal sama si suami, gue kenal sama istrinya, apalagi kenal sama orang tua gue kan. Sedikit gue pegang, ternyata sukmanya ini ketahan bang. Jadi gue juga bingung, masalah di gue nih, masalah di hidup gue yang ketemu sama gue pasti berurusan sama sukma. Sedangkan gue sukma itu gue capek, sebenarnya gue capek karena terakhir pengalaman gue nggak enak tentang sukma ya kan? Dan malam itu gue harus berurusan sama sukma lagi. Gue cek jalurnya, dia ada di pantai. Gue tanya dong, lo ke pantai mana gitu kan. Dia ini kan orang Pekalongan, main ke pantai ya kan. Oh berarti maksud gue masuk dengan apa yang gue lihat nih, maksudnya sinkron ya kan. Terus ngapain aja di sana, gue tanya gitu kan. Enggak ngapa-ngapain gitu. Tapi dari cara dia ngomong kan kelihatan tuh bang, ketika orang ngomong jujur atau nggak jujur kan dari mimik, dari gerak. Jangan ditutupin, gue bilang. Kalau lo tahu sesuatu lo omongin, soalnya ini berguna buat istri lo nih, bukan buat gua gitu kan. Nah, akhirnya dia cerita lah tuh, menurut versinya dia main ke sana ketika dalam posisi haid ya kan. Ke pantai itu dalam posisi haid. Dia buang pembalut sembarangan, terus dia ngomong salah ucap, salah ngomong. Jadi kalau menurut versi lakinya ini, di bayangannya si istri ketika dia datang ke pantai itu, pantainya bagus ya, asri apa segala macam deh gitu. Nah ternyata pas dia sampai sana nggak sesuai sama apa yang dia bayangin bang. Mungkin keadaan airnya lagi pasang atau nggak lagi gimana, jadi kelihatan kotor ya. Jadi dia bilang, apaan ini pantai kotor begini, ini emang nggak itu gitu, versi dia gitu kan. Oke, gue bilang gue udah dapat penjelasan dari versi manusia nih, gue tinggal nunggu kapan si makhluk itu datang lagi. Jadi gue bisa nanya sama dia sebenarnya di mana titik kesalahan itu apa gitu kan. Oke, skip. Akhirnya dia jam 8 pagi itu izin pamit balik ya kan. Gue bilang ya udah tolong dipantau, gue bilang kalau istri lo kenapa tiap malamnya lo kabarin ke gue nih gitu kan. Ya gue ngomong kayak gitu sebagai teman ya bang, gue kenal sama dia, nggak sebagai lo pasien gue, lo harus ini, nggak. Gue nggak mau kayak gitu kan. Jadi gue cuma butuh kabar, butuh info dari dia nih gitu kan. Iya siap, dia bilang begitu kan. Balik dia.
yang main begini kan nggak cuma gua bang, gua pun juga punya tim ya bang. Jadi ketika si cewek itu nginep di tempat gua kan ngabarin dong ke teman-teman gua kan, lo jangan kesini dulu deh, gua lagi ada tamu. Nah ternyata mereka satu-satu, jadi tim gua itu ada 5, ada 5, mimpinya sama ketika si teman gua ini balik, teman-teman gua kan datang tuh, semalam gua mimpin lo, teman gua ngomong begitu gitu kan. Yang satu yang denger, lah gua juga mimpin dia, mimpi lo emang gimana, pada ngomong begitu tuh bang akhirnya bang. Iya, di mimpi mereka gue itu duduk di tengah-tengah dalam posisi jongkok kayak takut begitu bang, dan dikelilingin sama banyak makhluk tuh. Nah dari situ sih yang gue tangkap sih juga emang udah nggak bagus gitu, maksud gue oh tandanya berarti ini gitu kan, gue nggak boleh begini nih gitu kan. Gue omongin sama teman gue yang nginep ini ya kan, jadi permasalahannya begini nih, gue bilang ini masalah ini belum jelas. Nah tapi di sini gue udah dapet gambaran nih, Sukma istri lo ketahan di sana. Mungkin karena dia salah ngomong, gue juga belum berani mastiin gitu kan. Tapi di sini di gambling ya bang, gue bilang 50% kemungkinan bini lo balik, 50%-nya lagi kemungkinan bini lo ya maaf, gue bilang gue nggak bisa melanjutin, gue bilang. Ya terus gue harus gimana, kata dia. Ya kalau gue sih gue bakal coba nih sekuat tenaga gue nih, maksudnya apa yang gue bisa pasti gue coba bantu nih. Gue cuma minta lo tunggu sabar, gue bilang. Lo ikutin aja apa yang gue saranin gitu kan. Ntar ketika nggak dapet, bebas deh lo cari yang lain. Gue udah pesenin sama dia begitu. Ya kan? Ya udah makasih, kata dia, udah mau dibantuin gak apa-apa, gue bilang santai. Malamnya datang lagi bang, itu makhluk yang gue tungguin datang lagi. Ya kan, jadi selama beberapa malam itu makhluk datang terus, dan hawanya itu nggak enak bang. Lah cium bau-bau ikan busuk amis begitu, lo tahu kan tuh baunya kayak di pasar begitu kan. Itu tiap malam, dan di depan pintu gue selalu ada tapak langkah. Jadi dia jalan langkahnya real, ada di kita, maksudnya di kuping gue tuh kedengeran dia langkah gitu. Padahal udah ketutupan tembok, dibolak-balik, gue ajak ngomong, gue coba ngomongnya, gue tanya kenapa gitu kan. Gue lobby yang nggak perlu di share lah ya cara gue ininya ya kan. Akhirnya dia ngebuka bang, kata dia si cewek ini datang ke sana tujuannya mau ketemu sama orang pinter gitu kan. Dia ada mau minta sesuatu, dan di sana dia dimandiin. Nah menurut versinya, jadi kan beda nih bang, menurut versi teman gue sama versi si makhluk gitu kan. Tapi sih gue lebih dominan percaya ke makhluk gitu, karena pengalaman ngajarin gue gitu kan. Ketika makhluk ngomongnya bener, dia nggak bakalan nipu kok gitu ya kan. Setelah gue dapat penjelasan dari dia, oh jadi dia mau ikut pesugihan ya kan. Karena emang di beberapa waktu ketika gua ngobrol sama si cewek, dia bilang saya kasihan ngelihat dia susah, saya mau dia hidupnya enak, saya mau dia nggak kesusahan, dia mau apa-apa gampang gitu. Sempat di beberapa waktu tuh si makhluk itu ngomong begitu gitu. Berarti ketemu nih sama si makhluk ini ngomong gitu kan. Mungkin si ini aja yang nggak tahu tujuan utama si cewek ini. Iya, suaminya kurang tahu ya. Kurang tahu, karena ketika kita ajak ngobrol pun juga posisi kan udah nggak bener, udah ngeblank ya kan. Oke, setelah dapat penjelasan dari mereka, gue bilang sama si makhluk, ya udah gue yang wakilin. Gue kenal sama dia, gue kenal sama anak, sama istri sama suaminya. Gue bilang, gue yang wakilin aja, gue minta maaf gitu. Mungkin dia belum tahu sebab akibat kalau lo main di dunia pesugihan gitu kan. Jawabannya dia cuma satu, nggak mau. Saya udah dapet dia. Di sini gue jelasin sekali lagi bang, kalau Sukma yang udah keambil sama begituan, gue pun juga ampun. Itu nggak seperti lo datang ke rumah orang, lo ambil lagi tuh kunci mobil, lo cabut, lo dapet, enggak. Ini posisinya udah beda banget gitu kan. Gue jelasin akhirnya, si suaminya gue panggil, istrinya juga ternyata ngomong ke
nyokap gua, ini cuma gua doang yang bisa nyembuhin dia. WA-nya ke nyokap gua loh, bukan ke gua ya kan. Datang lagi tuh dia akhirnya. Gue tanya sama dia, maksud tujuan lo apa ngomong kayak gitu ke nyokap? Ya kan? Iya, di sini cuma kamu doang yang bisa nyembuhin. Tapi sambil ketawa-ketawa bang, gitu ya kan? Jadi gue pun juga bingung maksudnya lo apa sih gitu kan? Terus dia juga bilang, di sini ada batu nih, kalau mau diambil aja. Batu apaan? Gue bilang begitu. Ada nih merah delima, banyak yang mau. Si makhluk itu begitu, kamu memang nggak mau? Aduh, saya nggak butuh gitu-gituan, gitu kan? Gue bilang sama dia, gitu. Saya nggak butuh gitu-gituan. Masa ini aku kasih orang tinggal di set gitu doang. Jadi dia nyuruh gue buat ngusap punggungnya dia. Buat ngambil Iya. delima itu. Katanya ntar batu merah delimanya keluar. Gitu. Gue nggak mau. Gue bilang ya kan, lagian juga udah ketahuan dia cuma nipu, cuma bohong gitu kan. Maksud gue dia mau ngetes mungkin gue orang kayak gimana gitu kan. Nggak mau, gue bilang. Terus gue harus gimana? Lakinya nanya lagi gitu kan. Gue ngeblank bang. Kalau masalah Sukma gue pusing deh. Maksudnya trauma gue belum hilang gitu. Jadi masalah yang lain ayo deh gue iyain gitu. Tapi khusus masalah Sukma ntar dulu. Kayaknya sih gue nggak berani bang. Gue bilang begitu sama si suami ini. Mohon maaf banget, itu bukannya gue nggak mau bantu, tapi gue juga harus lihat kapasitas gue nih. Kalau gue bisa pasti gue bantu, tapi kalau gue nggak bisa, daripada lo ngerasa gue ngebohong atau nggak entar gimana, lo cari aja yang lain. Gue bilang begitu sama dia kan. Oh gitu, nggak bisa diiniin sedikit, apa kata dia kan. Maksud lo mau kayak gimana? Gue udah bilang nggak bisa, gitu kan. Nggak bisa, serius. Ini buat lo juga. Jadi biar hubungan pertemanan kita tuh nggak rusak gara-gara gue bohong atau gua apa kan. Oh ya udah deh kata dia, ntar biar gue cari yang lain aja gitu kan. Nah di sini yang bikin gue sedikit agak keki bang, dia sempat ngomong ke gue boleh nggak bacain, dia baca beberapa ayat, gue boleh nggak bacain ini buat ngebentengin gue, buat ngebentengin dia, ya kan. Yang bikin gue naik darah, lo mau baca itu buat ngebentengin dia, buat ngebentengin diri sendiri, padahal yang lagi kena bini, istrinya yang lagi ya, kena ya kan. Ya lo gimana, mikir lo gimana? Gue bilang di sini nggak lagi main-main, gue bilang ini bini lo Sukmanya lagi kena, bukan waktunya lo nanya sama gue nih, gue boleh nggak baca ini biar gue ngebentengin diri, biar gue nggak kena gitu kan. Lah ini istri lo, ini bukan orang lain, maksud gue lo nggak perlu baca-baca begituan, gue bilang. Jadi tolong mulai hari ini lo stop belajar tentang begituan tuh, karena kan emang dia getol banget sama begituan kan bang, udah dibohongin sama orang kan. Gue bilang lo stop baca yang nggak jelas, sekarang lo fokus sama istri lo nih. Ini istri lo 50% kemungkinan hidup, 50% kemungkinan mati. Akhirnya kan gue kasar ngomong sama dia kan, karena dia dablek. Ya kan, gue bilang nggak perlu lo ada pikiran baca ini baca itu, lo selamatin dulu istri lo, udah beres baru lo ngomong sama gue. Akhirnya gue pesenin gitu kan. Ya udah beres, ngobrol ngopi segala macam, balik dia. Balik beberapa hari nggak ngabarin, gue kan pikiran bang, takutnya dia ngambek gara-gara gue salah ngomong gitu kan. Gue coba buat ngechat duluan, nggak enak gue juga kan, gimana kabarnya gitu kan. Ini lagi ditanganin sama orang luar, sama orang-orang yang ngasih dia kitab. Tempat dia belajar. Iya, ya kan. Di situ ya lo udah tahu dong dari hasil kitab itu aja gimana kan. Oh ya udah, gue bilang bagus deh kalau ada yang megang, gitu. Karena gue juga nggak mau urusan sama begituan. Tolong bantu pantau ya. Dia minta begitu, nggak mau gue. Bukan gue sombong terus gue nggak mau, karena adab bang. Balik lagi, ya kan, ketika dipegang orang, gue pun juga nggak mau ikut campur. Gitu kan. Sampai dia bilang enggak, gue ampun gitu kan, baru gitu. Tapi dia selalu nanya gitu, terakhir dia kirimnya video abis istrinya itu abis diruqyah dan dipakein minyak apa gitu, kirimin set. Kata dia Sukmanya udah dapet. Ini mohon maaf banget, mungkin gue yang salah, nggak apa-apa gitu kan, menurut gue belum dapet.
Tapi dia kekeh, yang orang sebelah sana udah dapat kok, ini lagi gua amanin dulu. Soalnya gua lagi dicari-cari katanya. Oh, Sukma udah dapat. Gua tanya, gua pancing, di mana gitu kan. Di sebelah mananya itu Sukma? Ada di bawah pantai ya, kalau nggak salah dia bilang. Ada di bawah pantai, ada 3 yang keambil 2. Oke, itu pertanyaan buat gua tuh. Mungkin gua yang bodoh atau nggak gimana, gua nggak ngerti lah. Dia bilang Sukma ada 5. Ya, jadi yang sisa 3 ketahan di mereka, yang baru keambil 2. Ya kan? Wah, janggal menurut gua, ya kan. Tapi gua juga nggak mau banyak komen. Gua juga ngertiin posisi dia, si suami nih. Kalau gua jadi dia pasti pusing dong. Daripada bohong itu salah itu dia makin pusing. Gua iyain, oh ya udah gitu kan. Menurut lo gimana, Sukmanya udah bener diambil belum? Kata dia. Wah, gue belum bisa mastiin bang. Ntar aja kalau kita ketemu deh baru gue jawab gitu kan. Set, udah cabut. Nggak ada kabar berapa hari. Beberapa hari kemudian datang dia ke rumah. Datang lagi. Sama istrinya juga? Sama istrinya. Ketika dia datang, emang nggak seperti kuntilanak. Udah agak segar, udah agak bersih, ya kan? Udah agak segar, udah agak bersih deh, pokoknya udah beda. Duduk, si suami nanya, ini udah sehat lagi, alhamdulillah katanya. Udah Sukmanya udah bisa diambil, udah bisa ini, gitu kan. Gue lihat matanya dong, bang. Ketika orang ketempelan sesuatu dan orang itu berhadapan sama orang yang bisa, matanya dia nggak bakalan fokus bang. Nggak berani ngelihat. Iya, dia pasti ngebuang gitu kan. Gua tes dong, bukan gua tes, maksudnya gua ajak ngobrol dia, gitu kan. Ini udah kenal, ini siapa gitu kan, gua tanya. Udah. Iya, ini suami saya, ini anak saya, gitu kan. Namanya siapa? Namanya si ini, namanya si itu. Oke, gua bilang gak ada yang aneh. Nah, ketika lagi ngobrol, dia manggil suaminya, tolong ambilin saya minum dong. Masih saya satu, ya kan, masih saya kan. Kayak gue bilang, apa? Minta ambilin apa mbak? Kan gue yang tegesin tuh. Itu saya mau minta diambilin minum sama suami saya. Oh, kayaknya kita udah kenal 5 tahun nih ya mbak. Gue gituin nih, kita udah kenal 5 tahun. Baru hari ini loh, gue denger lo manggil suami lo saya. Biasanya aku, mas ambilin aku minum dong, harus segala macam. Enggak, emang dari dulu saya manggilnya begini. Jo, gimana menurut lo, kata si suami. Ya kan lo bisa mutusin sendiri, menurut lo gimana, ini istilah apa bukan, masih ada yang janggal apa enggak? Masih sih, kata si suami. Oke, nah ya udah, lagian katanya udah masuk Sukmanya. Nah, kata dia, orang sana bilang belum bisa dimasukin bang, karena lagi dapet, karena lagi mens. Kayak di situ, bukan gue mau sok pinter ya, bukan ya. Cewek men sebulan sekali dong. Emang ada yang 2 kali gitu kan. Gue juga ngeriset gitu kan, ada yang 2 kali. Tapi gue tanya sama dia, bini lo haidnya lancar nggak? Lancar. Sebulan berapa kali? Sekali. Kan. Nah oke, gue ingetin ya, ketika di Pekalongan, bini lo kan lo bilang lagi haid. Sampai hari ini udah ada sebulan belum? Belum. Kok masih haid? Itu, jadi gue nggak mau, gue yang bilang orang itu salah loh. Gue nggak mau, gue mau dia mikir sendiri. Gitu ya kan? Nggak tahu, tapi dia bilangnya nggak bisa dimasukin. Soalnya ini dari luar ke dalam. Gitu, gue kasih dia penjelasan bang, gue bilang. Kalau selama itu punya sendiri, maksudnya dari dalam, mau dia keluar terus dia dimasukin lagi, nggak masalah. Kalau nggak ada hubungannya sama hate lah ya? Nggak ada hubungan. Soalnya itu kan murni punya dia, basic ya kan. Kecuali yang masuk lain nih, gitu kan. Mungkin ada efek, tapi gue nggak tahu itu karena gue belum pernah ngalamin. Oke, ya udah gue bilang, kapan selesai hate? Gue mau tahu. Katanya hari Senin. Jadi hari Senin ini dimasukin. Iya dimasukin, kata dia gitu. Oh ya udah, gue tunggu sampai hari Senin kan. Itu hari apa tuh pas lagi kejadiannya? Itu hari Jumat deh bang. Jumat.
Jumat. Dan masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari lagi ya? Iya, masih ada 3 hari lagi kan. Nah, setelah ngobrol banyak, itu dari situ juga si istri udah ngasih unjuk gejala-gejala aneh bang. Jadi ketika orang sukmanya ketahannya karena masalah ya, kayak waktu teman gue yang di gunung sama yang sekarang kejadian nih. Ini kan sukmanya ketahan gara-gara masalah nih. Biasanya dia selalu didampingin sama tempat daerah situ gitu. Kali ini kan si pantai nih. Ya, dia didampingin. Nah, emang ketika waktu itu dia ketemu gue tuh ngomongnya udah mulai ngawur. Ini ada ini nih, entar dari sini ada ini gitu. Jadi dia seakan-akan tuh dia ngelihat begituan gitu. Terus Nerawang-nerawang gitu. iya. Dan teman-teman gue juga di ini satu-satu. Ini punya itu. Dibaca-bacain semua. Dibaca-bacain semua. Tapi itu nggak ada yang benar bang. Gitu. Jadi itu nggak ada yang benar, sampai teman-teman gue kepancing nih, sampai dia bilang lo mah halu gituin kan. Langsung gue udah, gue bilang lo kalau ngeladenin ya sama aja lo kayak dia gitu kan. Maksud gue udah diemin aja, cuekin aja, dia mau ngomong apa bodo amat gitu. Oke, skip karena udah nggak enak tuh. Takut bentrok teman gue sama dia kan. Bubar, balik lah tuh. Ketika hari Senin dia nggak datang bang. Jadi ketika proses pemasukan sukma, kata di sana dia harus puasa. Ya kan, harus puasa. Abis itu ntar dimasukin. Pokoknya dia nggak sempet ke tempat gue deh. Dia ngasih izinnya begitu, dia ngasih infonya begitu. Ya udah, gue bilang ntar kabarin aja kalau udah beres. Lusa beres, Senin dia proses dimasukin, ya kan. 2 hari kemudian ketemu gue lagi, ya kan. Gue juga gak tahu dah, hobi banget ke rumah gue, padahal gue udah nggak mau megang gitu kan. Gue udah lepas tangan, tetap si istrinya ini mau ke rumah lagi. Datang dia, udah beres katanya kan, udah beres, udah normal, udah apa gitu kan. Oh ya alhamdulillah, gue bilang kalau udah beres. Menurut lo gimana? Tetap masih ya pertanyaan itu kan. Gimana, gue bilang ya udah kalau udah beres ya udah beres berarti gitu kan. Akhirnya kita ngobrol biasa tuh, dan di situ posisi emang lagi rame, lagi ada gue sama tim gue biasa. Ada lagi yang aneh bang. Jadi ketika dia selesai dimasukin sukma, dia langsung bisa tuh bang, ini itu bacain orang ini lagi disantet sama si ini gitu kan. Orang ini jahat nih, dia bisa nyantet nih, ini itu gitu. Mendadak jadi spiritual. Iya, benar. Mendadak jadi spiritual. Nah kan, pas banget ketemu sama gua kan. Seperti biasa tuh, dia ngebacain lagi tuh. Waktu itu ada kan yang datang kemari gitu, kata dia. Gue pura-pura nggak tahu dong. Siapa? Itu ada dayang-dayang gitu, dia bilang. Bentuknya gimana ya kan, gue tanya kan. Iya, perempuan pada cantik, itu suka tuh sama kamu. Padahal kan realnya kan enggak. Bukan si dayang kan, emang yang ada sisik itu malah yang datang. Sisik yang datang, bukan dayang ya. Iya, pertama datang 2, terus nambah lagi 4, 6 ya kan. Gue bilang ini ngawur nih, gue bilang ini ngawur, ini fix ini ngawur. Biar nggak lama gue jawab iya enggak mau sama yang begituan gitu kan. Gue jawab begitu tuh. Salah satu teman gue nyeletuk ya kan, jadi waktu itu gimana pantainya jelek ya, nggak bagus ya ini ya gitu, dipancing ya kan. Dia langsung gitu ya kan. Gue bilang wah ini udah makin ngawur, gue bilang ini udah makin ngawur. Gue bilang jangan dipancing-pancing, kata si suami itu kan. Ternyata itu pesan dari orang sana, orang yang ngeberesin dia. Gitu kan. Lah kenapa nggak boleh dipancing bang? Iya, soalnya kalau dipancing ituannya datang, dia mau masuk lagi. Oh gitu. Gue kodein teman gue kan, pancing terus gitu. Maksudnya gue mau tahu setelah itu endingnya gimana gitu. Dipancing lagi tuh bang, nyurup dia katanya, kesurupan. Ya kan, yang dari pantainya datang.
Dan dia kalau gue nggak salah ingat ya, soalnya kalau buat nepatin kata-kata kan susah nih. Dia cuma bilang ke gue sama teman-teman, ngapain kamu panggil-panggil saya? Ngapain kamu sebut-sebut pantai saya? Pantai saya bagus katanya, pantai saya ini, pantai saya itu, gitu kan. Gue tanya dong sama dia, lah lo siapa? Gitu kan. Saya nyai apa gitu, gue lupa nih, maaf nih. Saya nyai ini, gitu kan. Oh, ada tujuan apa nih masuk kemari? Gitu. Saya nggak suka pantai saya disebut-sebut sama orang, gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi jangan ada yang berani ngeledekin pantai saya, kata dia gitu tuh. Nggak lama keluar gitu aja katanya ya bang, keluar masuk lagi satu, berat, gitu kan. Dia ngaku dari Timur Tengah, jin dari kan? Timur Tengah. Jin dari Timur Tengah, gitu kan. Ketawa-ketawa dia langsung ketawa, langsung ketawa begitu tuh. Gua sampai tutup pintu, orang tetangga gue banyak kan, gue bilang takut kenapa, bang tolong ditutup, maaf. Ini kenapa nih? Ini siapa gitu kan, gue tanya begitu kan. Saya jin dari Timur Tengah, mau ngapain kemari? Saya suka sama ini cewek, saya mau jagain dia, dia cantik, dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, gitulah pokoknya ya kan. Itu juga ngawur kan, ketika orang kesurupan kan gue udah ngomongin nih, hawanya beda gitu kan. Dan orang yang kesurupan pun juga nggak bertingkah kayak begitu gitu, maksud gue. Jadi kalau mau, sampai gue omongin nih, Mbak, kalau mau ngebohong jangan di sini bukan anak-anak TK gitu kan. Mungkin sama anak kecil situ bisa ngebohong kayak gini, tapi kalau di sini ya maaf nih nggak bisa gitu kan. Ya udah, saya pergi lagi. Kocak kan, begitu kan? Enggak, iya. Jadi kalau gue mah jadinya kasihan gitu, maksud gue. Lo dulu hidup bener loh, kenapa lo jadi kayak begini gitu kan? Jadi gimana menurut lo? Dia masih nanya gitu kan. Gue nggak berani jawab soalnya gue nggak enakan bang, gitu kan. Gue selalu berusaha buat ngargain perasaan orang kan. Yang nyeletuk temen gue, bini lo halu, gitu ya kan. Kata dia, emang ini masih ada. Akhirnya, ini menurut gue ya bang, maaf banget nih gitu kan. Lo kan lagi dipegang sama orang, tapi menurut gue ini belum balik. Gitu. Gue udah ngomongnya mohon nih bang, maksudnya biar dia nggak tersinggung, biar kita nggak ada masalah gitu kan. Oh jadi gue harus gimana gitu kan. Oh kalau kayak gini maaf deh, gue juga udah nggak bisa ngasih saran. Gue bilang, masalahnya ya lo tahu, gue balik lagi kalau masalah sama Sukma, gue lagi ampun kalau sekarang gitu. Kalau mungkin bulan depan, tahun depan gue udah enak lagi ya ayo kita bahas gitu kan. Cabut dia bang, ya kan. Cabutnya sih enak gitu kan, nggak ada masalah apa-apa, cabut. Beberapa hari kemudian dia datang lagi. Sebelum datang dia WA, lagi di mana gitu kan, lagi di base camp nggak? Lagi di base camp. Kenapa? Gue mau silaturahmi. Dia ngomong begitu, tumben serius. Gue bilang, oh ya udah, gue bilang gue kan welcome nih, mau siapa yang datang juga ayo gitu. Datang dia ke mes gue, ke base camp. Ternyata dia datang sampai ngobatin bang. Oh iya. Dia datang sampai ngobatin gitu kan. Yang agak bikin gue kecewa, lo harusnya ngomong dari awal dong. Gue kan fair gitu, maksud gue lo mau datang sama siapapun juga gue nggak masalah, yang penting lo ngomong. Dia datang sama yang ngobatin bininya, yang bilangnya udah masukin Sukmanya ke udah bininya. iya, yang kata dia udah sembuh nih, udah aman, tenang aja ya. Dia datang di sini, gue kesel tapi gimana gitu kan. Gue masih, ya lo kenal sama gue sih, kalau gue nggak kenal mungkin mulut gue udah kasar sama lo nih. Gue kenal, lo kenal emak gue gitu kan, jadi gue nggak enak gitu kan. Oh ya udah duduk bang gitu, gue sambut, namanya tamu gue sambut, ngobrol biasa gitu kan. Dia jelasin kalau dia tuh yang dari sana gitu kan. Gue udah tahu soalnya semenjak dia belajar dari sana, ini orang yang datang ke rumah gue tuh jadi besan bang. Tuh jadi besan. Tapi tetap kiblatnya ke sana, gitu kan. Ya gue nggak peduli dah, nggak mau ada urusan juga, gitu kan. Dia datang ngobrol biasa, tadi ngobrol biasa. Setiap dia mulai mancing masalah ilmu, gue nggak jawab. Padahal posisinya dia lagi bawa istrinya loh, dan istrinya itu lagi isi bang. Gitu maksud gue, kalau lo datang ke tempat orang, mungkin istri lo yang diincer nih, ya kan. Kalau gue mau jahat nih, ya kan.
lo gila lo datang kemari lo songong gitu kan. Ya udah, gua masih diem tuh. Dia bilang katanya abang bisa ini bisa itu gitu kan. Ini yang orang dari sana nih nanya begitu. Oh enggak bang, saya mah nggak bisa apa-apalah gitu kan. Enggak, ini si ini bilang katanya bisa ini bang, katanya abang ininya banyak gitu. Oh enggak, gue tetap nutup tuh, gue nggak mau, udahlah nggak usah ribut-ribut lah, ngapain sih gitu kan. Mungkin karena dia kesel kali ya, dia nanya nggak pernah gue jawab nih, langsung dia nyeletuk, bang kata lo dia belum sembuh, kan udah gue masukin semua, belum sembuh dari mana? Lah ngegas nih orang ngomongnya kan, gue bilang ya itu kan menurut saya bang, gue gituin kan, itu kan menurut saya bang. Belum, emang belum, dia masih ketahan di sana. Oh enggak, orang udah saya amanin kok, saya sempat diuber berapa ribu pasukan apa segala macem lah, dia celoteh gitu kan. Ya kan kita pandangan beda-beda bang, kalau saya salah ya saya minta maaf gitu kan, tapi kalau menurut saya tetap dia belum gitu. Kenapa bisa dibilang belum bang, kata dia gitu kan. Maaf ya bang, gue kenal sama dia udah 5 tahun lebih nih bang, gue tahu wataknya dia, gue bilang gitu kan, watak si cewek ini, si istri ini gitu kan. Nah sekarang hari ini nggak ada, ini bukan dia, ini bukan si orang yang gue kenal dari dulu nih. Enggak kok, ini udah normal. Masa gue pancing tuh, gue ngomongin tuh pantai jadi bang, ya kan, dia marah, jangan dipancing-pancing dong. Lah katanya udah beres, ya kan. Gue cuma nanya begitu sama dia, katanya udah beres bang. Yang namanya udah beres, ketika lo mau dipancing kayak gimana nggak ngaruh ya, toh orang Sukmaya udah balik, udah nggak ada gangguan dari sana gitu kan. Enggak, masalahnya ini masih ada jalur ini jalur itu gitu kan. Ya udahlah, gue bilang gue nggak mau ribet gitu kan. Nah, terus ini gue nanya nih bang, gantian, gue bilang menurut lo bang yang ngeberesin dia ini, yang kata lo dia udah masuk lagi Sukmanya, kenapa sih kok dia sekarang bisa jadi kayak gini nih, dia tiba-tiba jadi ahli spiritual bang. Gue dibacain, teman-teman gue dibacain jawabannya dia yang bikin gue tuh mikir ya udah obrolan ini gak usah dipanjangin ya kan. Dia tuh jawab, itu dia bang, saya juga bingung. Setelah dia masukin Sukmanya, dia lihat YouTube, ketarik bang. Gara-gara YouTube. Iya, ya kan. Nah, gue yang waras. Ya udahlah, gitu kan, daripada gue ikutan gila nih. Oh ya udah, gue nggak mau bahas begituan lagi. Gue bilang, oh ya udah bang, gitu kan. Padahal di situ teman-teman gue nggak terima bang, gitu. Masalahnya kan kita sebagai pemain ada adab. Itu maksudnya ya kayak kita bertamu biasa aja lah ya bang. Ya kita bertamu kan salam dulu, terus nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Sedangkan dia datang nanya ini nanya itu, katanya bisa ini bisa itu kan salah satu wujud nantang ya. Gitu kan. Umurnya juga lebih tua dia, harusnya kan dia lebih paham gitu. Itu sih yang agak bikin gua gimana gitu ya, orang-orang zaman sekarang tuh. Dan sampai hari ini gua ke Tentara Malam, pas banget kemarin dia masih ke rumah bang. Kemarin banget. Kondisinya kayak gimana? Kondisinya itu gua nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Gua sih udah ngitung gitu, tapi gua nggak berani buat ngucap di sini karena ya tetap yang atas yang nentuin ya bang. Gitu. Jadi kondisi dia sekarang, ketika dia ketemu sama siapa aja, dia selalu bilang, wah ini ada yang ngikut, ini tuh mbak diikutin sama ini, ada ininya. Gitu. Dan diajak ngobrol biasa seperti kita ngobrol begini, nggak nyambung. Berarti udah rada-rada mengarah ke begini kali ya? Iya, agak-agak skip lah. Agak skip lah ya? Iya benar. Dan itu bahaya banget buat gua bang. Gitu ya kan, ketika dia ngobrol sama tetangganya nih, dia salah ucap salah apa, habis dia bang. Pasti dimusuhin dong. Gak baik juga buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Orang dia kemarin sebelum pulang aja dia udah mesen sama gua. Saya habis lebaran udah diincar nih sama ini.
sama ini. Berarti kita sekarang masuk ke pembahasan ya, kita ngobrol-ngobrolin tentang cerita lu tadi ya. Iya, siap. Oke. Jadi gue penasaran sama perilaku si istri ini ya, kita sebut aja si istri ya. Iya. Dan sebenarnya sebelum dia kelakuannya kayak begini, saat dia sebelum pesugihan itu yang ketahuan pesugihan, kelakuannya tuh kayak gimana sih biasanya dia? Apa dia emang sering coba nerawang-nerawang juga atau sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu dia? Oke, emang basic sih dia keluarga bisa ya bang. Dari si cewek nih, keluarga bisa, orang tuanya, bapaknya lah mungkin, lebih tepatnya bapaknya tuh bisa. Dan gue pernah ketemu langsung gitu. Nah bapaknya sempat mesen sama gue, ini udah tajam, tolong dikembangin lagi. Dia bilang begitu kan. Gue nggak ngerti lah tuh maksudnya apa, gue nggak ngurusin juga kan. Dan selama 5 tahun itu si suaminya ini intens ke gue nih awalnya, nanya ini itu. Mau belajar dan dia bawa istrinya. Iya. Jadi kurang lebih istrinya tahu setiap si suami ngobrol sama gue. Dan dia nge-support sih, maksud gue dia nggak ngelarang, nggak gimana. Iya. Tapi kelakuannya beda jauh banget sama setelah dia yang sukmanya diambil itu. Jadi kayak mau nerawang segala macam, padahal dulunya emang ada basic, cuman nggak se-ekstrim itu kelakuannya gitu. Iya. Dia ada basic juga tapi nggak turun ke dia kan bang. Iya. Cuma keluarga besarnya keluarganya aja ya, bapaknya aja yang punya lah ibaratnya. Bapaknya yang punya. Itu 180 derajat. Iya. Makanya lu percaya kalau sukmanya ini belum balik karena belum sama seperti perilaku dia sebelum sedia kala sebelum kejadian inilah ya. Bener. Iya. Waduh kacau juga. Dan gue penasaran nih sama suaminya nih. Kan suaminya sempet ikut belajar ya dan ngabisin uang seharga motor metik tuh. Iya benar. Itu ada hasilnya nggak deh? Hasilnya kayak gimana tuh terakhir? Hasilnya sih setiap dulu ya, kalau belakangan ini kan gue udah mutusin buat nggak usah lo bahas beginian lagi. Kan. Dulu sih setiap ketemu gue, gimana? Gue ada perubahan gak nih? Ada ini gak nih? Dia selalu nanya begitu kan. Terus gue tanya, emang lo udah ngapain aja di sana? Gue tiap malam bacaan ini 1000 kali, ini segini kali gitu. Terus gue jalan di atas ini, di atas itu, dan itu ketika gue bilang ya udah yuk dites yuk. Maksud gue ngetes bukan mau sombong, maksudnya biar lo mata lo tuh kebuka gitu kan. Lo dibohongin sama dia gitu kan. Dia nggak pernah mau. Terus gue bilang lo udah bisa ngelihat dong? Belum bisa. Lah jadi selama sebanyak itu uang yang lo habisin buat apa? Logikanya kan gitu kan. Sampai hari ini pun juga dia nggak bisa ngelihat. Berarti endingnya nggak ada hasilnya ya? Nggak ada hasil. Malah gue ngelihat dia saat proses belajarnya itu mirip kayak belajar orang mau jadi aktor kuda lumping kayaknya. Kuda lumping debus gitu kan. Ya, karena buat nginjek bara segala macem gitu-gitu. Iya benar. Beling gitu-gitu ya. Iya. Rada aneh sih, ibaratnya orang mau ngelihat diajarinnya yang begitu-begitu. Nah gitu aja yang waras aja kan ngerasanya aneh kan. Gue yang awam lah ibaratnya begini aja rasanya aneh gitu. Bener. Metodenya begitu-begitu. Biasanya kan yang gue tahu kalau orang mau ngeliat ya biasanya nggak jauh-jauh dari buka mata batin atau gimana gitu ya. Iya benar. Dan ini malah metodenya aneh-aneh. Metodenya aneh. Dan tadi pesan dari lu misalnya ada orang yang minta mahar kalau misalnya ngajarin hal kayak gini, biasanya itu kebanyakan itu berbau penipuan ya biasanya ya. Iya bang, itu sih pengalaman ya, gue bukan sekedar asal ngomong gitu. Dan nggak semuanya, maksudnya itu ada beberapa oknum lah yang begitu lah ya. Iya. Yang real banyak, yang real. Tapi biasanya yang real itu nggak pernah dia ngitung materi, maksudnya nggak pernah lo harus bayar sekian, lalu lo bisa ini, nggak bisa. Ilmu tuh dari Allah. Jadi kan kita aja dapetin ilmu itu gratis. Kenapa harus kita ngebayar sama orang? Betul. Karena gue juga pernah pengalaman yuk. Gue pernah dengar lah ibaratnya, bukan gue yang ngalamin ya, ibaratnya kayak teman-teman atau tetangga gue biasanya kalau yang beneran bisa sembuh, rata-rata yang ngobatin itu pas mau dibayar bilang udah nggak usah, kamu buat ngasih anak yatim aja atau dialihin kemana buat bantu masjid atau gimana. Kadang-kadang nggak mau nerima orang ya yang bantu begitu biasanya. Dan biasanya gue lebih percaya sama orang-orang begitu dibanding yang tolong beliin saya kambing atau sapi. Nah itu udah melenceng jauh bang. tapi kan susahnya orang kita ini ya gitu, kalau udah percaya sama begituan tuh susah buat ngebedain mana benar mana enggak. Itulah bahayanya orang-orang yang terlalu fanatik dengan hal-hal gaib begitu ya. Karena terlalu banyak juga oknum yang bermain di dalamnya ya. Yang dimanfaatkan dikerjain yang ada ya. Nah, gue tertarik banget nih Jo.
sama yang dilakuin sama istrinya si teman lu itu. Kan dia ternyata ketahuannya dia ngelakuin semacam pesugihan di daerah Pekalongan ya. Iya benar. Di pantainya itu. Di pantai. Nah, jadi sebelum gue syuting sama lo nih Jo, ada narasumber juga yang datang ke sini, dia cerita pernah ngelakuin pesugihan juga di Pekalongan, di pantai juga, dan dia sempet nyebut nama Dewi Lanjar. Nah, itu yang dilakuin sama temen lo itu, yang istrinya itu berkaitan sama Dewi Lanjar enggak sih? Sama gue pengen tahu juga Dewi Lanjar itu sebenarnya siapa gitu Jo? Oke. Sebenarnya gini ya Bang, buat teman-teman yang nonton ada yang lebih paham gitu dari gua. Boleh dikoreksi kalau gua salah. Gua pun juga nggak bilang gua paling benar. Iya, ibaratnya ini lu ceritain dari sepengetahuan lu gitu. Sepengetahuan gua dan sepengalaman gua. Iya. Oke, jadi ada hubungannya sama Dewi Lanjar. Ada, mau si narasumber lo atau enggak temen gua ini itu ada hubungan sama Dewi Lanjar. Tapi gue ingetin lagi, ini bukan salahnya Dewi Lanjar ya Bang. Iya. Ya kan? Emang temen gue itu kan dia udah setengah ritual lah, bisa dibilang setengah ritual ya Bang. Dia udah dimandiin, dia udah datang ke sana ketemu sama orang pintar terus dimandiin. Nah, udah jalan setengah kan. Mungkin apesnya dia lagi proses setengahnya itu dia salah ngomong, gitu. Karena di pantangan di laut sana itu gak boleh ngejelekin lautnya itu ya. Iya. Itu. Nah kan sekarang kalau kita ngebahas siapa sih Dewi Lanjar, ya kan? Dewi Lanjar ini kan namanya banyak Bang. Dewi Lanjar, Ratu Lanjar, Roro Kuning. Itu kan banyak nama satu orang. Oh iya. Itu. Kenapa dia dikasih nama Dewi Lanjar? Lanjar itu artinya janda kembang desa yang ditinggal mati sama suaminya. Artinya tuh si Lanjar itu Lanjar. Iya. Nah, jadi waktu itu dia ini kembang desa Bang. Zamannya ketika dia masih orang ya. Iya. Ini versi gua nih. Dia masih orang, dia punya suami, tapi nggak punya anak Bang. Nah suaminya ini seorang nelayan. Dia nikah, mungkin udah jalannya ya, suaminya itu meninggal Bang. Tuh, jadi dia hidup sendiri, dia terpuruk, dia ya cewek frustasi gimana sih Bang, gitu kan. Berapa lama dia terpuruk kayak begitu, akhirnya dia punya niat, gue nggak boleh kayak gini terus, gitu kan. Biar gimana gue masih hidup, gue harus lanjutin hidup gue nih, gitu kan. Mungkin kedepannya dia masih ketemu jodoh kan nggak tahu, gitu. Dia keluar akhirnya, dia keluar dari rumahnya yang selama itu dia nggak pernah keluar, pokoknya dia ngurung diri. Dia keluar, ketemulah dia sama seorang petapa. Nah kalau dari yang gua dengar, gua tahu si petapa ini seorang raja yang ngebangun kota mana? Pekalongan raja pertama ya. Dia ketemu, dia konsultasi, dia nanya gitu, saya harus gimana, saya nggak mau terpuruk terus gitu. Nah diarahin sama si petapa ini, suruh bertapa juga gitu, tapi enggak di utara, dia harus ke selatan. Karena Pekalongan di utara posisinya. Iya. Dia disuruh ke selatan. Nih, diikutin Bang. Diikutin. Dia jalan ke selatan, setelah nyampe selatan dia ikutin semua apa yang udah diomongin sama si petapa ini. Dia harus baca ini, dia harus begini, gitu kan. Nah mungkin rezekinya dia kali ya, gue juga nggak ngerti itu. Setelah dia ngelakuin itu, didatengin sama Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nah dari situ mungkin dia seneng atau enggak, mungkin dia kasihan ngelihat si Lanjar ini kan. Diarahin lah, dia suruh betapa di atas air sambil ya diarahin baca itulah gitu sama dia. Dia laksanain sama dia, dibaca, diikutin semua, dia meditasi di atas air. Akhirnya dia mukso Bang. Moksa ya. Moksa. Lebur dia hilang. Nah setelah itu barulah dia megang utara. Iya. Sama si Roro
kuning, itu tetap panggilannya dia. Kenapa dia dipanggil Roro Kuning? Karena dia kulitnya kuning langsat. Oh iya. Cantik. Iya. Tuh. Berarti hubungannya ada juga ya, hubungannya si Dewi Lanjar ini yang katanya penguasa di pantai utara sama si Nyi Roro Kidul di Ada, pantai selatan. Ternyata ya mereka yang berdua ini sempat ketemu juga di pantai selatan ya saat si Dewi Lanjar ini bertapa ya. Iya benar. Waduh. Ya, dan buat kalian yang punya versi lain tentang Dewi Lanjar boleh juga silakan komen di kolom komentar gitu. Berikan aja pendapat kalian tentang Dewi Lanjar ini. Cuman kalau yang tadi ceritain sama Bang Jo itu ya, itu sepengetahuan Bang Jo ya. Iya benar. Dia nggak menghakimi versi-versi lain. Itu Iya. dia cuma nyeritain versi dia aja yang dia tahu gitu. Iya, kalaupun gua salah juga ya mohon maaf, soalnya kan itu menurut apa yang gua tahu. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing nih Jo. Jadi kan narasumber gua kemarin kan sempat cerita juga di sini nih. Kalau temennya itu dia pesugihan di Dewi Lanjar itu dan dia diminta nyawanya itu selama 10 tahun atau 5 tahun gua agak lupa ya. Untuk mengabdi kepada Dewi Lanjar itu. Lu bisa jelasin sedikit nggak sih maksud dari diminta nyawanya itu? Ini sih sensitif ya Bang, sebenarnya ini sensitif gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin ada niat mau pesugihan atau enggak udah di tengah jalan pesugihan gitu. Mendingan buru-buru batalin deh itu pesugihan. Soalnya begini Bang, uniknya dari mereka, uniknya dari makhluk-makhluk yang enggak kelihatan itu. Ketika dia ngasih kita sesuatu gitu, kayak pesugihan kayak begini kan. Kita dikasih imbalan kekayaan, tapi dia minta separuh umur kita, mungkin 5 tahun atau enggak 10 tahun, itu tergantung dia mintanya dah gimana. Sekarang hitungannya begini, ini sih real kejadian di Bekasi ya Bang. Pernah ada orang hilang, itu dia hilang selama 1 minggu, masuk ke dimensinya begituan Bang, ya kan? Tapi pengakuan dari orangnya di baru sehari. Jadi perbandingan kasar, 1 hari di dunia makhluk, di dunia kita itu seminggu. Kalau 10 tahun, dia bilang 10 tahun atau enggak 5 tahun, itu versi mana? Iya. Versi kita kah? Atau versi Goib kah? Gitu kan? Nah, jadi harus kritis gitu, maksud gua kita boleh kepepet gitu, kita boleh butuh sesuatu, tapi harus dipikirin. Iya. Gitu kan, terus ini juga masih dari Pekalongan ya Bang, masih dari pesugihan. Contohnya, gue pesugihan nih Bang, dan lo besan gue. Iya. Ini real ya, ini kejadian nyata. Gue yang ikut pesugihan, tapi gue tumbalinnya lo. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa. Itu kenapa bisa begitu tuh? Yuk. Nah, karena sebenarnya ini yang nggak pernah dibuka sama orang, nggak pernah dibuka sama kuncen. Gue ikut pesugihan nih, kaya gue menikmatin harta apa yang udah dikasih oleh mereka Bang. Iya. Dan gue mau numbalinnya lo. Caranya gampang. Gue bawa uang, nih buat lo jajan, nih buat anak lo jajan, nih buat ini lo jajan. Oh iya. Gitu ya kan? Nah ketika lo komplain, lah yang pesugihan, Jo, kenapa gue yang kena? Lah nikmatin hasil hartanya dia. Ya kan, dan itu udah gue obrolin langsung sama makhluknya, gitu ya kan. Awalnya gue juga bingung lah, nggak adil dong, yang pesugihan gue, yang mati kenapa dia, gitu kan. Gue tanyain itu, jadi jawaban dia bikin gue melek juga. Ya jadi ketika lo nikmatin hasil uang dari dia, bisa jadi tumbal. lo juga terancam, bahaya. Hati-hati kalau dapet uang sembarangan dari orang ya. Iya, takutnya kalian dijadiin tumbal. Bener. Lebih baik udah kerja dari duit sendiri aja lah ya. Paling gue punya satu tips buat yang udah terlanjur ikut pesugihan ya Bang. Oh ya boleh gimana tuh Ya kan, gue punya tips. Mungkin dia nyesel gitu, mungkin dia nonton video ini terus dia mutusin buat berhenti. Tips gue cuma satu, lo hitung semua harta yang udah lo makan dari mereka, lo bagi 20%, lo amalin. 20% dari total harta yang lo makan ya. Dibagi 20%, lo kasih ke buat amal, mungkin ke yatim piatu atau enggak kemana. Habis itu lo cari orang yang bener-bener bisa ngeruqyah. Yang bener-bener ya Bang. Jadi ketika lo datang ke orang peruqyah itu, lo kasih tahu, gue ikut pesugihan, gue mau udahan.
Jadi dia paham. Jadi dia ada ayat yang buat mutus itu ada. Oh. Kalau gue sih nggak bisa, gitu. Gue mungkin bisa pakai cara barbar, tapi gue nggak ngejamin. Jadi kalau lo yang di luar sana jauh mungkin ada di mana, lo cari itu. Kalau lo mau berhenti. Kemungkinan orang yang fokus di dunia ruqyah tahu caranya. Paham kok. Yang penting lo jelasin, lo harus jujur. Harus jujur. Gue ikut pesugihan, tapi gue mau berhenti, gitu. Dia pasti ngerti. Iya. Jadi buat kalian yang udah terlanjur pakai pesugihan atau ngikutin pesugihan, cobain aja tips dari Bang Jo kalau kalian udah ngerasa nyesel ya, udah ngelakuin pesugihan ini gitu. Bener. Karena kan pesugihan biasanya nggak gratis ya, tumbalnya ada aja ya. Pasti ada aja, Bang. Rata-rata yang gue denger tuh tumbalnya orang yang kita sayang malahan. Iya. Anak, orang tua atau istri gitu ya. Bener. Itu sangat berat banget kalau buat orang kayak gue ya. Iya, apa gue juga ngorbanin kayak gitu ibaratnya hanya untuk harta, mendingan kita meri-meri aja deh. Iya. Kalau masih belum bisa kaya gitu. Oke, yaudah sebelum kita closing, gue mau denger dulu nih pesan-pesan dari Bang Jo buat pasukan Lentera Malam nih. Boleh kasih pesan-pesan sedikit Bang Jo? Oke, buat teman-teman Lentera Malam, ini juga sering gue praktekin di gue sendiri. Jadi biar lo nggak kena sama yang begituan, gitu, nggak kena korban pesugihan, gitu. Banyakin bersyukur. Jadi apapun yang udah Allah kasih buat kita, disyukurin. Mau itu lagi ada di posisi nggak enak atau nggak lagi ada di posisi enak, disyukurin. Jadi jangan sampai kita ngeluh, kok hidup gue begini, hidup orang enak begini, akhirnya adalah jalan ke pesugihan. Karena apapun yang udah dikasih buat kita pasti ada manfaatnya, Bang. Jadi selalu berusaha buat bermanfaatnya buat orang lain, mau itu kita susah, mau itu kita gimana. Udah. Intinya bersyukur sama keadaan kalian sekarang ya. Iya. Karena belum tentu keadaan kalian itu udah paling buruk. Pasti ada aja orang yang kondisinya lebih buruk dari parah. kalian ya. Karena bener, Bang. Makanya kalian bersyukur aja kalau lagi di posisi yang saat inilah ibaratnya kurang enak atau gimana. Yaudah, paling video malam itu cukup segini aja. Dan gue mau ngingetin lagi nih Bang Jo, channel lu apa nih? Kalau buat teman-teman yang mau mampir ke channel lu? Buat teman-teman yang mau mampir, channel gua Perjalanan Waktu, Bang, namanya. Perjalanan Waktu. Tapi lo nggak bisa ngarep banyak-banyak ya, Bang. Gue cuma berusaha buat ngedukasi aja, jadi jangan minta yang aneh-aneh. Iya. Pokoknya kalian jangan minta pesugihan sama si Bang Jo. Jadi buat kalian yang tertarik sama konten-konten nanti yang ada di channelnya Bang Jo, silakan aja mampir ke channelnya Bang Jo dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nanti linknya gua taruh di deskripsi, kalian tinggal klik aja langsung mampir ke channelnya Bang Jo. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Bang Jo, makasih udah mampir-mampir ke sini. Iya, sama-sama, Bang. Makasih udah 2 kali nih berarti gua kemarin. Yaudah, kita berdua izin pamit.